sini. Ya. Tandu. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Ada lagi ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang baru sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Awas cairannya, Sawah. gantungan. Jangan ganggu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah tersambung dengan Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Rianto. Selamat malam, Pak Agus. Ya, baik, Pak Agus, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Baik, Pak Agus, apakah tim SAR ini sudah kembali menemukan korban di bawah reruntuhan hingga petang ini? Mas Samar, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Agus. Pak Agus, apakah tim sampai dengan saat ini sudah menemukan korban di bawah reruntuhan? Ya, baik. Terima kasih Mas Samar dan para pemirsa sekalian. Jadi hingga saat ini, malam ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan atau tim evakuasi gabungan hingga malam ini memang belum menemukan lagi korban, yaitu namun untuk operasi SAR atau evakuasi mulai siang tadi, seizin atau sepertujuan dari keluarga korban, kita sudah menggunakan peralatan berat, dalam arti mungkin kren ya, untuk kita gunakan. Baik. Untuk mengangkat material-material. Jadi sampai ini nihil, semoga kita terus bekerja terus, harapannya dengan 24 jam ini kita bisa membuahkan hasil yang maksimal. Baik, Pak Agus, penggunaan kren atau juga alat berat ini tentunya erat kaitannya dengan apakah masih ada titik kehidupan atau tidak. Karena informasi yang kami dapat bahwa penggunaan alat berat tidak dilakukan atau digunakan di hari pertama, kedua, dan ketiga karena ditakutkan masih ada yang hidup. Artinya hari ini sudah tidak ada lagi, Pak, tanda kehidupan itu. Baik, jadi kemarin atau tadi malam ya, itu tim dari Basarnas dengan peralatannya mengidentifikasi apakah masih ada tanda-tanda kehidupan atau korban yang selamat. Sudah disisir sembilan rupa, hingga pagi tadi memang dinyatakan tidak ada. Dan kemudian pada siangnya atau jam 10 kurang lebih mengumpulkan seluruh ahli waris dengan dihadiri bahkan oleh Bapak Menteri Menko PMK sendiri, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, dan perwakilan dari pondok pesantren untuk merumuskan ataupun menyetujui bersama bagaimana upaya SAR ke depan sehingga lebih cepat lagi ditemukan. Untuk itu, karena kemarin kita dalam bentuk hati-hatiannya, kita tidak menggunakan alat berat, pada kesempatan ini oleh pihak keluarga diizinkan untuk menggunakan alat berat tersebut. Namun tentu tetap kita masih berusaha supaya pun korban yang ditemukan itu dalam kondisi utuh.
Baik. Demikian. Ya, Pak Agus, kami percaya bahwa Anda beserta dengan tim dan juga BNPB ini semaksimal mungkin untuk bisa melakukan proses evakuasi. Ada informasi bahwa keluarga mendesak evakuasi dipercepat. Apakah ada langkah-langkah tertentu yang Anda lakukan dan bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa proses evakuasi ini betul-betul dilakukan secara hati-hati? Ya, betul. Jadi pada kesempatan ini dan masih berlangsung di pos atau posko Basarnas, di sana ada Dir Ops dan perangkatnya dan Forkompimda setempat untuk berdialog kepada masyarakat ataupun ahli waris atau keluarga korban, dan untuk meyakinkan sebenarnya kita memang tujuannya adalah bagaimana supaya korban ini bisa utuh, bisa dikenali dengan baik begitu. Kami masih komunikasikan terus, semoga ada titik temu korban ataupun keluarga ahli waris ini menyadari ataupun memahami teknik ataupun cara kerja dari tim evakuasi ini, karena memang ini agak unik untuk keruntuhan bangunan ini. Sebisa mungkin kita walaupun dengan alat berat tetap kita menggunakan proses-proses kehati-hatian, dan tentu kita berharap untuk menemukan korban, syukur-syukur ini ada mukjizat itu kita bisa temukan juga yang masih hidup. Jadi konsepnya adalah bukan pembersihan puing, tetapi ini tetap evakuasi dengan asumsi bahwa masih ada korban yang di dalam ataupun tertimpa bangunan tersebut. Baik. Demikian. Ya, bukan pembersihan puing namun tetap evakuasi. Terima kasih Pak Agus atas harapan dan juga apa yang sudah Anda persiapkan serta usahakan. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi lain. Dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis masih terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, jumlah korban keracunan mencapai 110 orang. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa keracunan. Jumlah korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah menjadi 110 orang hingga Kamis siang. Kasus keracunan massal yang menimpa murid, guru, dan orang tua diduga bersumber dari menu nasi goreng yang diproduksi Dapur Umum SPPG Kampuang Tangah, Lubuk Basung pada Rabu siang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa dan menegaskan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Agam. 11 pasien baru dirawat di Puskesmas Manggopoh dan 13 pasien baru di RSUD Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh kini dijadikan posko KLB dan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemda. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Barat. Gejalanya bervariasi mulai dari mual, muntah, ada yang diare juga. Usianya itu dari usia SMP yang paling besar itu 14 tahun. Terus ada yang SD juga, ada yang TK juga ada. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Sejumlah siswa mulai terlihat tidak nyaman, keluhan bermula rasa mual dan pusing yang dengan cepat berkembang menjadi sesak nafas. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Data sementara dari ratusan siswa yang hadir di sekolah, 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 terpaksa dilarikan ke 3 rumah sakit di kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, RSPMC, dan RS Mitra Idaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah tampak kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Pemerintah pastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan program Makan Bergizi Gratis akan ditanggung negara. Mekanisme pembiayaan akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan biaya korban MBG akan ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional.
Aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa ada 2 mekanisme pembiayaan untuk perawatan para korban MBG yang dilakukan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten setelah menetapkan status kejadian luar biasa atau belum. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Sementara aturan untuk penanganan KLB dipastikan sudah sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mirip dengan penetapan status bencana. Dari Jakarta, Ismalia, Irian Syawayudi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.